Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selama 1 minggu saya percaya kita semua merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan berkat-berkatnya kita boleh nikmati di sepanjang minggu ini. Kita patut bersyukur hanya oleh kemurahan Tuhan yang selalu memelihara hari-hari hidup kita. Oleh sebab itu kita akan sambut Dia dengan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya Bapa, kami mengakui Engkau Tuhan, Allah yang berkemurahan, yang mengasihi hari-hari hidup kami, yang dengan setia menyertai dan memberkati hidup kami masing-masing. Kami bersyukur jika saat ini kami boleh mempunyai waktu, karena kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi pegangan bagi hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu sebagai rasa syukur kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon doa ini. Amin. Kita patut bersyukur Tuhan itu begitu setia dalam hidup kita masing-masing. Dia setia menyertai kita, setia menolong kita, setia di dalam kesusahan kita, Dia selalu menghibur kita. Saudara percaya itu? Amin. Mari kita pujikan Ada Satu Sobatku. Setia tak pernah
aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara, lagu ini saya alami dalam hari-hari hidup saya, dalam masa-masa kesedihan saya. Saya tahu Tuhan itu begitu setia. Dia menyertai, Dia menghibur kesusahan saya, sehingga memberikan itu menjadikan kekuatan. Dan biarlah apa yang saya rasakan, bagaimana Tuhan sebagai sahabat yang setia, sebagai Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Kiranya saudara pun dalam menghadapi hari-hari hidup merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita pujikan lagi lagu ini. Kita hayati kata-katanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku
firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku bukan mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk tim pelayan pada malam hari ini. Beri tepuk tangan ya untuk Tante Nina dan semua teman-teman yang melayani. Thank you ya. Dan saat ini mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar. Sama-sama kita mau duduk diam di hadapan Tuhan dan mempelajari firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini kami hadir di rumah-Mu. Bukan suatu kebetulan kalau kami ada di rumah-Mu Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu ada di dalam rencana-Mu yang terbaik untuk kami semua. Dan kami hadir karena Engkau ingin kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga kami bersyukur untuk setiap kesaksian-kesaksian yang kami dengar pada malam hari ini. Membuktikan walaupun kami menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, tapi kami melihat Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah terburu-buru dalam memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kami. Walaupun sebagai manusia seringkali kami tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tapi satu hal yang kami tahu, semakin kami menghadapi masalah, Tuhan rindu kami semakin mencari wajah-Mu. Hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam setiap pergumulan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang memiliki rencana yang terindah, masa depan yang cerah untuk setiap anak-anak Tuhan yang selalu berseru dan mengandalkan Engkau. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kami semakin hari semakin didewasakan rohani kami. Sehingga pada saat kami melihat setiap masalah, kami bukan melihatnya dengan emosi, tapi kami mau melihatnya bahwa ada sesuatu yang indah yang ingin Tuhan bukakan dalam segala masalah yang kami hadapi. Sehingga pada akhirnya itu mendatangkan kebaikan dan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Berkati setiap kami yang ada pada malam hari ini maupun yang akan mendengar melalui YouTube. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja dan memampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami pelajari. Sehingga rohani kami semakin hari semakin bertumbuh. Dan melalui itu juga hidup kami boleh menjadi kesaksian dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar dan mendengarkan firman-Mu. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Ya saudara, kita mau melanjutkan pelajaran kita. Setelah kita belajar, tidak terasa ya,
2 bulan Pak Edi nggak ada, saya bawain. Kita udah belajar Tritunggal. Kita sudah belajar mengenal Allah yang benar, belajar kristologi tentang Kristus. Kita belajar tentang Roh Kudus, dan terakhir kita belajar tentang gereja. Dan malam ini saudara, kita mau belajar dengan tema mengenal makna baptisan kudus. Saudara, baptisan kudus adalah bagian dari sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah upacara kudus. Dan dalam perjanjian baru terbagi menjadi 2, yaitu ada sakramen baptisan dan satu lagi adalah sakramen perjamuan. Dan minggu ini kita akan belajar tentang baptisan. Baptisan kita tahu saudara, baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Di mana baptisan Roh Kudus kita sudah pelajari bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis oleh Roh Kudus menjadi bagian dari gereja universal atau yang disebut dengan tubuh Kristus. Semua orang percaya yang percaya pada Kristus langsung dibaptis oleh Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Kristus atau gereja secara universal. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan saat ini kita mau belajar tentang apa itu baptisan yang dilakukan oleh manusia, yaitu baptisan air. Saudara, istilah baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptisma atau baptismos, yang kata kerjanya adalah baptiso, yang artinya mencuci dengan air, menuangkan dengan air, memercik dengan air, membersihkan dengan air, atau merendam dengan air. Dan ini bisa kita lihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana dalam perjanjian lama seperti dalam Keluaran 29 ayat keempat, ini berbicara tentang siapa? Tentang Harun yang membasuh anak-anaknya dengan air. Yaitu dalam Bilangan 8 ayat ke-7, di mana ada percikan air, dan juga 2 Raja-Raja 5 ayat ke-14. Ini berbicara juga tentang membasuh diri, yaitu Naaman di Sungai Yordan. Juga dalam perjanjian baru ada dalam Markus 7 ayat ke-4, di mana orang Yahudi membasuh diri sebelum makan. Dalam Lukas 11 ayat ke-38, orang Farisi membasuh, mereka heran karena Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Di mana melalui ayat-ayat ini secara keseluruhan saudara, atau rangkaian ayat-ayat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ini menekankan atau ini dapat kita melihat atau mengenal pada umumnya ada 2 jenis baptisan, yaitu melalui baptisan percik, yaitu atau disebut juga baptisan tuam, dan satu lagi baptisan selam. Jadi ada 2 ya. Dan kedua cara ini adalah bersifat alkitabiah. Apa maksudnya? Ada di dalam Alkitab. Ayat-ayatnya sudah saya jelaskan tadi. Kalau saudara nanti mau bertanya, saya akan berikan ya ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat inilah yang menjelaskan tentang baptisan, mengenai percik, mengenai basuh, mengenai selam, segala macam ada. Jadi di Alkitab hanya ada 2 jenis baptisan, yaitu baptisan percik dan baptisan selam. Sehingga saudara, kita tidak perlu memperdebatkan atau mempertentangkan mengenai cara-cara atau mengenai 2 jenis baptisan ini. Ada kan orang yang bertanya, kamu orang Kristen? Iya. Kamu dibaptisnya baptis percik atau baptis selam? Saya sendiri baptis percik waktu saya masih kecil. Ada yang bilang, baptis percik? Wah itu mah gak sah, gak afdol. Karena Tuhan Yesus kan dibaptis selam di Sungai Yordan. Jadi itu baptis percik itu gak afdol. No saudara, 2 baptisan ini atau 2 cara ini, selam dan percik, ini bersifat alkitabiah. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan mau dipercik kek, mau diselam kek, tetap sah. Karena apakah saudara? Formulanya yang paling penting, yaitu formula dari baptisan adalah perintah dari Tuhan Yesus.
yaitu demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mengenai caranya itu nggak masalah, tapi yang penting adalah formulanya. Di dalam baptisan harus ada demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi, yaitu Allah Tritunggal yang kita pakai untuk membaptis seseorang. Dan baptisan ini saudara menggunakan air yang biasa. Jadi tidak ada tuh medium yang spesial atau khusus. Misalnya kita menggunakan air suci, air yang telah didoakan oleh mungkin orang-orang hamba-hamba Tuhan, atau minyak urapan, atau air khusus dari Sungai Yordan, atau juga seperti balat keselamatan itu memakai bendera atau sign-sign tertentu untuk membaptis. Enggak perlu. Air biasa dapat digunakan untuk membaptis. Enggak perlu air suci atau air Sungai Yordan. Yang penting tadi formulanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena apa saudara? Karena karya dari Roh Kudus itulah yang melahirbarukan dan membaptiskan orang percaya, yaitu 1 kali untuk selama-lamanya. Di mana kata bahasanya yang dipakai adalah auristens, yaitu 1 kali untuk selama-lamanya. Maka baptisan air juga hanya dilakukan 1 kali untuk selama-lamanya. Kita bisa baca dalam Efesus 4 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Sebab itu baptisan air juga tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Kalau saudara sudah dibaptis waktu masih kecil, saya baptisnya masih kecil, masih bayi malah. Ada orang-orang tertentu atau malah orang Kristen juga ya yang bilang, kan dia waktu itu masih bayi, nggak ngerti dong. Itu kan hanya orang tuanya aja. Ya nggak apa-apa, itu imannya orang tua. Kan nanti waktu dia besar, dia bisa ikut kelas katekisasi. Nah melalui kelas katekisasi itulah dia belajar. Waktu dia belajar, dia mengerti dan akhirnya dia mengakui disidi. Jadi nggak usah dibaptis lagi. Karena baptisan itu cukup 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi nggak perlu diulang-ulang. Mau dia masih kecil kek, masih bayi, belum ngerti, itu adalah iman dari orang tuanya yang membawa anaknya kepada Tuhan. Itu baptisan anak-anak. Itu iman orang tua yang membawa anaknya kepada Allah, kepada Bapa di surga. Jadi intinya tidak perlu baptis ulang. Kalau saudara sudah juga dibaptis selang, ya udah cukup, nggak perlu lagi dibaptis percik. Begitu juga kalau sudah dibaptis percik, ya cukup, nggak perlu baptis selang. Lanjutkan lagi kita ya, makna dari baptisan atau baptisan air. Baptisan air bukanlah sebuah prosedur untuk masuk surga. Saudara, beberapa minggu yang lalu sempat kita di gereja, ada teman-teman yang sempat memperdebatkan masalah baptisan. Mereka bertanya, kalau seandainya orang itu sebelum dia meninggal dia minta dibaptisan gimana? Gimana sih? Saya bilang, saudara, jangan membuat sesuatu yang tidak kayak premier, dibuat premier jadi sekunder, yang sekunder jadi premier. Karena dikatakan lagi, baptisan bukanlah sebuah prosedur untuk masuk surga. Yang penting orang itu sudah percaya kepada Kristus. Contoh, saudara menginjili orang yang sakit keras. Di detik-detik terakhirnya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, kita injili dan dia terima Tuhan Yesus. Apakah kita sebut dia tidak masuk surga? Contoh yang nyata dalam Alkitab, penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan bilang, hari ini juga kamu ada di Firdaus. Dan penjahat itu tidak dibaptis, saudara. Jadi baptisan bukan untuk menyelamatkan, baptisan bukan untuk prosedur untuk bisa masuk surga.
Dan baptisan juga bukan sebuah cara untuk menjadi orang Kristen. Jadi jangan bertanya, kamu orang Kristen? Orang Kristen bukan? Iya, udah dibaptis belum? Belum. Oh, bukan Kristen. No. Standar orang Kristen itu bukan karena juga baptisan, atau bukan juga sebuah upacara wisuda karena dia lulus kelas katekisasi. Iya kan? Udah selesai katekisasi, diadakan baptisan. Yang belum dibaptis tapi yang sudah baptis dilakukan CD. Jadi bukan suatu upacara wisuda karena dia menyelesaikan kelasnya. Saya juga berpikir tentang orang-orang juga yang memperdebatkan tentang baptisan. Ya bagaimana juga kadang kayak seperti Pak Edi ya, Pak Edi itu sering dia menginjili orang-orang di mana aja kan. Kadang dia bilang di airport pun sebelum dia naik pesawat atau gimana dia ketemu orang dia injili. Nah waktu diinjili kita nggak tahu ya, tiba-tiba pesawat jatuh atau gimana. Jadi masalahnya gitu, baptisan itu bukan hal yang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan kamu nggak masuk surga. Kalau nggak dilakukan kamu bukan orang Kristen. No. Tapi yang penting waktu dia dengan mulut mengaku dan hati percaya kepada Yesus, orang itu diselamatkan. Lalu apa yang diajarkan Alkitab mengenai makna dari baptisan? Atau makna baptisan itu apa? Yang pertama saudara, makna baptisan adalah pertama, mentaati perintah Tuhan Yesus. Yang terambil dari Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat ke-19 mau kita baca sama-sama. Dikatakan 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, perhatikan kata baptislah. Lah di sini adalah sebuah perintah. Dan ayat ini adalah ayat amanat agung, perintah dari Tuhan Yesus. Di mana amanat itu perintah berarti harus kita lakukan. Dan waktu kita lakukan berarti kita mentaati perintah Tuhan Yesus. Jadi baptisan, waktu kita dibaptis itu karena kita mentaati perintah Tuhan Yesus. Juga dalam Markus 16 ayat ke-16 ini juga sebuah perintah memberitakan Injil. Dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini adalah suatu perintah memberitakan Injil keselamatan. Oke, jadi makna pertama kita dibaptis atau baptisan itu adalah mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, makna dari baptisan air adalah tanda dari orang yang percaya atau beriman, di mana ini menggantikan tanda sunat pada perjanjian lama. Kita baca dalam Kolose 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kolose 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Saudara, dalam perjanjian lama itu kita ada istilah sunat, di mana sunat itu adalah tanda perjanjian fisik yang diwajibkan Allah bagi Abraham dan keturunannya. Dan ini khusus untuk laki-laki Yahudi. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa mereka ini adalah kepunyaan Allah. Dan waktu mereka disunat, itu mereka mentaati dari perintah Allah, bahwa mereka adalah umat pilihannya. Ini kita bisa baca dalam Kejadian 17. Nah, dalam perjanjian baru, kita sudah tidak menggunakan istilah sunat, tapi adalah baptisan. Jadi baptisan itu adalah menggantikan tanda sunat dalam perjanjian lama. Dan sunat saudara itu dilakukan pada perjanjian lama, yaitu adalah
dilakukan 8 hari setelah seorang bayi lahir. Dan Tuhan Yesus sendiri disunat pada hari yang ke-8. Dan pada hari yang ke-8 itulah Yesus diberikan nama secara resmi, yaitu nama Yesus pada hari yang ke-8, pada hari dia disunat. Jadi baptisan menggantikan tanda sunat pada perjanjian lama. Yang ketiga, apa makna dari baptisan? Yang ketiga adalah lambang hidup baru atau keselamatan, yaitu mati dan bangkit bersama Kristus. Kita baca dalam Roma 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Roma 6 ayat 3 sampai ayat yang keempat dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu adalah lambang hidup baru, bahwa kita sudah diselamatkan. Lambang ya saudara, bukan sebagai suatu hal yang harus dilakukan atau saudara memperoleh keselamatan itu harus dibaptis, tidak. Tapi lambang saudara sudah diselamatkan. Jadi saudara hidup baru. Hidup yang lama sudah berlalu dan diganti dengan hidup yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itulah makna dari baptisan, yaitu lambang keselamatan sebagai hidup yang baru. Waktu kita sebelum mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa. Tapi waktu kita sudah menerima Kristus, kita adalah hamba-hamba kebenaran, hamba-hamba Allah. Makanya dikatakan lambang hidup baru. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah tanda dari baptisan Roh Kudus untuk masuk ke dalam tubuh Kristus. Jadi makna baptisan yang keempat adalah tanda dari baptisan Roh Kudus untuk masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita baca dalam Markus 1 ayat yang ke-8. Markus 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini adalah perkataan siapa? Yohanes Pembaptis, yang membedakan baptisan air dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus, sedangkan baptisan air dilakukan oleh manusia. Dan dalam konteks ini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi baptisan air adalah tanda dari baptisan Roh Kudus. Waktu kita menerima Yesus dan dibaptis oleh Roh Kudus, kan itu nggak kelihatan kan tandanya apa? Ya tanda kita dibaptis melalui baptisan air. Jadi kan kalau baptis Roh Kudus kan dalam diri kita kan, baptisan air itu kita kelihatan. Lalu dalam 1 Korintus 12 ayat ke-13 kita baca 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, yang juga kita kenal dengan sebutan gereja. Dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Di mana ini memiliki makna Roh Kudus menyatukan semua orang percaya dari berbagai latar belakang menjadi satu kesatuan rohani di dalam tubuh Kristus. Tadi maknanya sama. Jadi waktu kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu tidak membedakan latar belakang siapapun dia, besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, berpendidikan, tidak berpendidikan. Waktu kita percaya, kita dibaptis Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Kristus sebagai gereja universal. Dan tandanya baptisan air. Jadi jelas ya, baptisan air juga adalah tanda dari baptisan Roh Kudus. Dan yang kelima,
Yang terakhir, di mana makna dari baptisan air adalah kesaksian di hadapan Allah, di hadapan setan, di hadapan malaikat, dan di hadapan manusia. Yaitu dalam Matius 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Matius 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara, ayat ke-32 ini adalah suatu pengakuan iman bahwa orang percaya pada saat dia mengaku atau dia dibaptis itu adalah sebuah pengakuan di hadapan 4 pribadi ini. Allah, setan, malaikat, dan manusia. Saudara mengikrarkan bahwa saudara percaya kepada Kristus, saudara menjadi milik kepunyaan Kristus. Itu di hadapan itu Allah, setan, malaikat, dan manusia. Dan Yesus jelas berkata, orang yang mengaku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, Yesus juga akan menyangkalnya di depan Bapa di sorga. Dengan kata lain, waktu kita menyangkal, kita tidak memperoleh keselamatan dan tidak diampuni dosa-dosa kita. Wow. Makanya suatu baptisan itu adalah suatu sakramen ya, upacara kudus. Kalau upacara berarti kan dilakukan di hadapan banyak orang. Karena itu mengangkut apa? Pengakuan kita di hadapan Bapa, setan, malaikat, dan manusia. Tanpa kita sadari ya saudara, waktu kita mengaku itu, setan tuh lihat, mendengar bahwa kita adalah sudah milik kepunyaan Allah. Dan waktu saudara juga menyangkal, dia pun tahu, berarti hati-hati saudara. Oke, pelajaran mengenai baptisan nggak terlalu banyak ya saudara. Kalau nanti ada pertanyaan silakan. Berikutnya kita akan masuk di dalam sakramen yang kedua, yaitu tentang perjamuan. Kita akan adakan di minggu berikutnya, tergantung Pak Edi nanti ya buat schedule-nya. Oke? Ya. Sekarang kita mau masuk di dalam doa syafaat. Benar Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengetahui segala isi hati kami, segala pergumulan kami, segala apa yang kami rasakan. Karena itu kami mau berseru dan kami mau hanya berharap kepada Allah yang berkuasa. Bapa dalam surga, saat ini kami sebagai tubuh Kristus, satu gereja di dalam Tuhan, kami mau mendukung setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami membawa nama-nama mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Harili, untuk Ibu Nina Panginda, untuk Ibu Evita Marindang, Ibu Sylvia Sau, Dante Hardi, Arthur Palar, Anton Warau. Kami bawa nama-nama mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memulihkan dan menjamah dan menyembuhkan mereka satu persatu.
Dan saat ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Indra, di mana dia memiliki keluhan dalam kekuatan kakinya, di mana akhir-akhir ini dia sering kali jatuh. Oh Bapa dalam surga, kami mau berdoa bersatu hati di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan dia kekuatan, jamah kakinya, jamah bagian tubuhnya yang lemah, sehingga Engkau memberikan kekuatan ekstra di kakinya, sehingga melalui itu Pak Indra dapat berjalan dengan sempurna. Tuhan biarlah melalui mulut Pak Indra boleh dia menceritakan segala kuasa-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidupnya. Karena itu terus Tuhan pakai Pak Indra sebagai alat-Mu, bersama juga dengan Ibu Olin sebagai satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Berkati kehidupan mereka, dan dimanapun Tuhan tempatkan dan dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu boleh terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Andi Lamondola yang sedang sakit. Oh Tuhan Yesus, kasihani Bapak ini. Kami tidak tahu secara spesifik sakitnya apa, tapi biarlah Engkau sendiri yang memulihkan, menyembuhkan Bapak Andi Lamondola. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menciptakan seluruh organ tubuhnya. Karena itu Engkau mampu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dia, dan biarlah dia juga semakin berharap dan mengandalkan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Ibu Sandy Rosadi yang juga memiliki keluhan kakinya. Oh Tuhan, kasihani dia Tuhan. Karena itu juga kami bersepakat bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah kaki Bu Sandy dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, sembuhkan kaki yang sakit, yang lemah, sehingga melalui tubuh yang sehat dia dapat melayani Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami teringat juga untuk Cilinda Tuhan, di mana dia kurang enak badan, dia merasa tubuhnya juga berapa waktu yang lalu dia pusing dan hampir juga jatuh. Karena itu Tuhan, kalau dia boleh ada di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Ini semuanya karena kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan saat ini kami mau berdoa bersatu hati. Kalau masih ada bagian tubuhnya yang lemah, yang juga tidak kurang enak badan, kami berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Karena Engkau mati bukan hanya untuk dosa-dosa kami, tapi Engkau juga mati bagi sakit penyakit kami. Karena itu Tuhan berkati segala obat-obatan yang dia minum, sehingga menjadi kesembuhan bagi dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan tiap saudara-saudara kami yang lemah tubuh hanya ke dalam tangan-Mu saja. Karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang mampu melakukan kesembuhan mujizat yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kami serahkan setiap saudara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat IJNC. Kami rindu Tuhan, jemaat yang Tuhan bangun dari 19 tahun yang lalu semakin dewasa di dalam iman, semakin hidup di dalam kebenaran, semakin saling mengasihi, semakin saling mendoakan, saling menghibur, dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Sehingga jemaat ini Tuhan menjadi jemaat yang boleh menjadi kesaksian di tengah dunia yang tidak semakin baik. Melalui hidup kami ini, biarlah boleh menjadi kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami ini. Hidup kami adalah sebuah kitab yang terbuka, sehingga setiap orang yang melihat boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat-Mu ini Tuhan, yang telah Tuhan bentuk dan Tuhan pelihara, sebagaimana Tuhan telah menolong masa depan dari gereja ini dan jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami bersyukur Gembala kami sudah tiba di LA dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 2 bulan yang Tuhan telah berikan dia kesempatan, sehingga melalui kehadiran Pak Edi selama 2 bulan itu Injil diberitakan, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Karena itu kami mau berdoa Tuhan untuk follow up dari setiap anak-anak yang telah menerima Engkau. Tuhan tolong sehingga mereka
rohaninya juga semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kondisi Pak Edi sedang lemah Tuhan. Dia mungkin kelelahan dalam 2 bulan dia melayani-Mu. Karena itu kami mau berdoa juga untuk pendeta kami, pendeta Edi Vensis. Tuhan, biarlah Kau menjamah dan memulihkan segala kelemahan tubuh dari Pak Edi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam 1 hari ini Tuhan sampai besok, Tuhan berkati istirahat dia, berkati seluruh makanan minuman yang dia minum yang masuk dalam tubuhnya, sehingga memulihkan tubuhnya, sehingga dia diberikan lagi kekuatan baru, kesehatan baru, semangat yang baru, sehingga pada hari Minggu ini dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga juga jemaat Tuhan diberkati melalui kebenaran yang dia sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama dengan C. Esther kami bersyukur mereka boleh tiba di LA dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah Engkau Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan bangsa Indonesia Tuhan. Kami rindu bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh mengasihi Engkau. Berkati bangsa ini Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang tertinggi, presiden, sampai pemerintahan yang terendah. Diberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat menjalani pemerintahan dengan benar. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami yang berada di Indonesia. Kami rindu setiap saudara-saudara kami yang ada di sana, mereka tetap setia di dalam Engkau, tetap setia mengikuti Engkau dengan benar. Dan bagi yang belum percaya, kami mau berdoa, biarlah mereka juga boleh mendengarkan Injil, sehingga ada pertobatan dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa untuk bangsa ini, bangsa Amerika. Tuhan kasihani bangsa ini. Tolong Tuhan, biarlah bangsa ini juga kami rindu ada suatu kebangunan rohani boleh terjadi di negara ini. Juga kami berdoa untuk politik, ekonomi maupun kebijakan imigrasi. Kami berdoa juga untuk para liberal. Kami rindu mereka juga dapat bertobat dan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan juga kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau tahu ada yang masih mencari pekerjaan, Tuhan sampai hari ini belum mendapatkan. Ada yang terus berdoa mengenai masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan dengan sesama, dan berbagai masalah-masalah lain. Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah kekuatan dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Karena itu kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk saudara kami, Imelda Umbas. Tuhan, Kau tahu di mana dia saat ini berada. Engkau juga tahu kondisi dari anaknya yang berada di Colorado. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu boleh terjadi untuk Imelda. Kemurahan-Mu boleh terjadi untuk Matthew. Sebagai manusia kami tidak tahu harus berbuat apa. Tapi yang kami tahu, kami memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mampu membuka jalan pada saat pintu sudah tertutup bagi dunia ini. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buka jalan Tuhan untuk Imelda Umbas dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Tapi kami percaya itulah yang Engkau sediakan bagi anak-Mu ini. Segala kebutuhan dari Matthew, Tuhan anaknya, Tuhan pelihara dia. Tuhan cukupkan dengan kemuliaan dan kebutuhannya. Apapun yang dia butuhkan, baik pekerjaan, tempat tinggal, ataupun segala sesuatu yang perlu dibereskan dalam bulan ini, tolong dia Tuhan. Kirim orang-orang yang dapat membantu dia, yang memiliki hati untuk menolong, sehingga dia boleh menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini. Dan Kau mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan Kau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik, bukan yang mengecewakan. Karena itu kami berseru kepada Allah. Allah yang sempurna, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa. Allah yang lebih dari segalanya. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami. Dan biarlah Kau jawab dengan waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Saudara, hari Minggu ini Gembala kita, Pendeta Edi Francis sudah berada bersama-sama dengan kita. Mari kita beribadah, kita memuji membesarkan nama Tuhan dan belajar kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati.